Perhatian, seluruh konten ini dibuat oleh manusia, bukan dengan AI. Admin sengaja tidak menggunakan AI karena penonton kami adalah manusia yang menghargai sentuhan hati, rasa, dan karsa dalam setiap karya. Inilah yang membedakan channel kami. Kreativitas asli manusia, bukan konten generate AI seperti kebanyakan channel saat ini. Jika ada kekurangan dalam penyampaian atau cerita, mohon dimaklumi. Yang pasti kami selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk Anda. Dan satu lagi manhwa yang layak untuk kita bahas, yang baru di 2025 ini. I become the target of the harem in isekai. Dan jangan lama-lama, entar kelamaan langsung kita sambit. Ini dia manhwanya. Cerita diawali ada seorang pria yang sedang nonton game selama beberapa hari terakhir. Sebuah game misterius yang bernama Post Apocalypse tiba-tiba saja jadi booming dan terkenal di YouTube. Banyak pencinta game yang kecanduan dengan game ini sampai top up game 10 miliar. Tanggal Rabu 15 Juni 1999, daftar nama dan identitas dari pengembang game misterius masih menjadi misteri. Tapi yang tidak bisa kupahami adalah kenapa pengembang game ini masih tidak diketahui, seperti game ini tiba-tiba muncul dari langit. Bahkan kalau hantu yang melakukannya itu juga tidak gue pikirin. Lagian gue gak punya skill main game, tidak di kehidupan ini. Di sini ada seorang pria tukang abok dan poster-poster wanita-wanita cantik. Hidup gue payah, pengangguran level dewa. Bahkan ahli memperingati kalau tidak ada gunanya terlibat dengan game video, terutama yang asal-usulnya tidak jelas. Anjir, gue bokeh amat bulan ini karena kurangnya pengawasan dan regulasi. Tolong hapus gamenya agar tidak terjerumus ke dalam perangkap dan penipuan dari pihak lain. Ya udah, gue molor aja. Nampaknya sang MC molor dengan sangat senang. Akhirnya aku menemukanmu. Sekarang ini aku akan mengurusnya. Anjir, tiba-tiba ada wanita yang ada di atasnya. Apa aku sedang bermimpi? Aduh anjir, di mana ini? Ini apa? Tiba-tiba pohon jagungku langsung mekar begitu aja, dan kemudian digigit sama monster gila. Anjir, sakit bro, luar biasa. Nani? Kenapa ini rasanya empuk dan nikmat? Apa yang sebenarnya aku genggam ini? Rupanya ada wanita yang mengerang. Aku sangat kimochi di sini. Apa yang terjadi? Kamu ini siapa? Kenapa berada di atas tubuhku? Hei, sayang sekali. Padahal aku masih ingin merasakan sedikit lagi kenikmatan itu. Namaku Ren Jungki dari kelompok keuangan Indian Star. Maaf host, aku benar-benar minta maaf karena menodai tubuhmu tanpa izin. Aku sedang terburu-buru. Keberuntungan tiba-tiba. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa itu lagi? Tebar, tiba-tiba ada monster serigala dari dinding sebelah sana. Anjir, nani kure. Menjauh darinya, ledakan pun terjadi di sini. Apa-apaan ini? Hei, apa termenku? Aduh, ini cicilan belum lunas lagi. Kenapa sudah bolong saya gini? Sebelumnya aku menyelesaikan pertemuanku, jangan pikir kalian bisa menyakiti dia. Di sini sang wanita mengeluarkan ultinya. Anjir, kenapa lubang begini? Bagaimana bisa aku bayar tiap bulan ini? Rupanya di sini banyak serigala yang ingin menyerang sang MC. Dasar serigala bandel, pengen nyerang lagi. Baiklah kalau begitu, tolong tunggu sebentar master. Aku akan mengurus monsternya, kemudian aku
akan dengan senang hati menemanimu bermain game. Awas, Firefall Wishing Zone. Wanita ini sebenarnya apa yang dia lakukan? Hah? Baru sadar rupanya sang MC. Sebenarnya apa yang terjadi, anjir? Hehe. Aku tidak pernah menyangka kalau permainan yang aku buat jadi sangat sengit. Mereka bahkan berhasil menembus dimensi. Oh, apalagi ini? Ada TV yang menyala sendiri. Loh, ini aku, sistem. Akulah yang membuat game ini. Ini akan menjadi menarik loh. Apa kamu siap, anak muda? Ini game macam apa, anjir? Rasakan ini bangku mentah. Aku bukan mainan. Aku adalah penguasa dari game pre-apocalypse. Aku bakal mau jadi penguasa paling terkenal di dunia. Game pre-apocalypse. Jadi kau adalah pengembang dari game misterius itu. Bisa dibilang begitu. Aku adalah pengembang dari permainan. Biar aku perkenalkan diriku padamu. Nama gue adalah Wang Xing, sistem paling kuat di semua masa depan. Game ini hanya latihan. Aku cuma menggunakan sedikit kemampuanku saja dan sudah bisa membuat orang-orang biasa ini bisa membebaskan diri mereka sendiri. Kalau begitu, ampun yang terjadi di luar. Apa itu ulahmu juga? Lihat, tembakku sambil berlubang. Cicilannya masih 20 tahun, tahu? Cuma main game di HP itu melelahkan dan tidak memperlahirkan kekuatan dan kebijaksanaan. Setelah melewati 1860 kali pembaruan dan alternatif, aku berhasil menembus dimensi dunia nyata dan game sudah saling terhubung. Perempuan yang tadi dan semua wolf itu, mereka adalah karakter dari gameku. Mereka semua datang mencarimu dengan melewati lubang cacing atau lubang dungeon. Oi, sistem gokil. Kenapa mereka mencariku? Aku bakal tidak pernah memainkan gamemu. Kamu tahu, ini cuma kebetulan saat aku membangun pemandangan dunia di game. Aku membutuhkan satu host yang sama untuk semua makhluk. Mirip seperti mitos penciptaan pagu, kau tahu? Terus kenapa? Lalu aku tidak sengaja menemukan fotomu begitu saja. Gile Lundro, nggak sengaja. Karena itu semua karakter game yang kalau kau adalah penyelamat mereka, mereka datang untuk meminta bantuanmu. Karena cuma karakter game yang bisa masuk ke dunia nyata dan kau tidak bisa masuk ke dunia game. Perempuan bernama Ring Zungki akan menggunakan semua cara untuk menangkap elemen dari energimu. Dengan cara itu, dia bisa membawa daging dan darahmu ke dalam dunia game, sehingga akan lahir seorang penyelamat yang akan mengubah sejarah. Benarkah? Apa kau bilang kalau aku ada lebih banyak gadis yang menginginkan tubuhku? Kapan mereka datang? Tergantung. Anjir, apa yang kau lakukan? Aku harus pada pemanasan untuk menghadapi pertarungan sengit yang akan datang. Kalau terlalu memikirkannya, tujuan mereka cuma mengambil elemen energimu. Lagian satu keturunan dari sang penyelamat sudah cukup. Oleh karena itu, tidak peduli siapa yang mengambil kali pertamamu di akhir. Setelah itu, entah mereka akan memotong kelapamu atau apanya, gue nggak tahu. Atau mereka akan memotong bagian bawah kepalamu. Anjir, aku tidak akan terbunuh olehmu. Gua mau kabur aja. Hei, mau kemana kau? Aku akan kabur saat mereka sedang sibuk bertarung. Aku takut kalau tidak akan punya waktu yang cukup melihat keluar. Langit? Kedatangan pertama sudah dimulai. Seluruh langit terbentuk, juga dungeon. Nih Kore, apa yang sedang terjadi di sini? Di sini, seluruh kota sudah dipenuhi banyak gate yang bercahaya. Apa yang terjadi? Apa ini? Cahaya apa itu? Aku sudah menembus dimensi. Semua perlengkapan atribut dan bahkan bagian-bagian dari dunia game akan datang ke dunia nyata. Mulai saat ini, kau tidak butuh wakiwamu untuk memainkan game. Hidup
hidupmu sendiri sudah menjadi game. Gile Lundro, sistem ini sudah gila. Jadi, game dan kehidupan nyata menjadi satu. Kalau ini jika semua dunia ingin menangkapku, kabur tidak ada gunanya. Kalau begini terus, aku bisa sinu. Sistem bumi tingkat 3 Raja Serigala Giant ini buruk. Dia sudah tidak bisa bertarung lagi. Karena ini terjadi, cepat beri aku beberapa perlengkapan dan atribut. Aku adalah sang penyelamat, jadi aku tidak bisa terkill oleh gerombolan anjing-anjing yang rewel di bawah itu. Hah? Gerombolan anjing biasa? Aku datang ke sini untuk memberimu jari emas terkuat. Pertarungan mudah. Kalau kau merasakan kenikmatan, kau bisa mendapatkan poin bonus. Anjir, apa ini? Poinnya bisa diubah menjadi peluang untuk menarik kartu, untuk memenangkan skill pekerjaan, perlengkapan obat-obatan, monster roh, dan atribut yang berharga. Apa kau definisikan sebagai tindak yang membuatmu nikmat? Ini mencurigakan. Kenapa aku merasa tidak enak soal hal ini? Padahal kau baru saja ditunggangi oleh Xiangqi. Aku akan memberimu 30 poin. Oh, 30 poin? Ting! Gunakan 30 poin itu untuk menarik kartu merah adalah skill pekerjaan. Biru adalah perlengkapan dan emas adalah obat-obatan. Naruto, kau bisa memilih. Tentu saja, aku membutuhkan skill saat ini. Ting, minus 30 poin. Selamat karena pada host karena telah mendapatkan skill pekerjaan tingkat C, Flying Bird First. Atribut api, potensi kerusakan plus 300, kerusakan pada atribut kayu 100, kerusakan pada atribut lainnya minus 500, batas waktu efektif 5 menit. Flame Blast Fire, ini adalah perlengkapanmu. Taruh skill yang sudah kau dapatkan di atas untuk aktivasi. Baiklah, ini menunjukkan atribut bumi padaku, tapi aku punya skill api. Tidak ada cara lain. Aku akan mencoba yang terbaik untuk bertahan hidup. Baiklah, aktifkan. Dengan di bawah, sang monster sedang mengamuk menyerang sang wanita. Tasukete Kudasai. Dan di sini bajunya robek-robek sampai kehilangan skill. Ayah, maafkan putrimu yang tidak berguna ini. Aku bahkan tidak bisa memenuhi misi untuk membawa pulang keturunan sang penyelamat. Aku akan membalas kasih sayangmu di kehidupan selanjutnya. Tiba-tiba semburan api keluar dari sebelah atas. Simpan saja cakar jelekmu itu, hai anjing gila. Rasakan ini, pukulan maut untuk dirimu sendiri saja. Rupanya dengan mudah sang MC memukul anjing itu terjeblak ke tanah. Oh, apa yang kau lakukan? Di sini tingkat kesukaan Wang King kepada sang MC naik. Kamu belum tahu rupanya. Wah, serang dia. Itu hanya gerombolan anjing nakal. Tuan muda, itu berbahaya. Aku tidak punya waktu untuk bermain-main dengan anak anjing yang baru lahir. Enyahlah kalian. Tididing. Dan terpentarlah semua anjing-anjing itu. Kau adalah targetku selanjutnya. Kau cukup kuat juga. Tapi aku bukanlah mereka. Aku adalah bos mereka. Ayo, kemari kau kid. Dan dengan mudah sang MC mengkill sang monster. Tragedi permainan terakhir di depan kekuatan demonisasi absolut. Peningkatan atribut bisa diabaikan. Rupanya sang anjing langsung terkapar 50 dan ting. Oh, apa ini? Aku mendapatkan poin lagi. Nama pengguna hadiah atribut api. Pekerjaan belum bisa dijelaskan. Saat ini level 1. Sangat ajaib. Level 1 saja sudah OP gitu.
Kekuatan meningkat. Ini panel atributku baru. Aku mengerti sekarang. Dalam kontrakan, gimana? Apa kau menikmati gameku? Anjir, lihat ini. Apa kau nggak tahu? Dindingku bolong kayak gini. Sekali lagi kamu ngomong gua patok nih. Gua nggak suka bermain game. Tuan muda, bisakah kita melanjutkan urusan kita sekarang? Apa maksudmu? Oh tidak, saat mereka selesai enak-enak, mereka langsung mengkilku. Tidak usah, buru-buru, aku sedang lapar. Aku akan keluar untuk membeli beberapa makanan saja. Dia pergi mengalibinya, membuang palu dan kayunya. Hei kamu, tinggal saja di sana sampai aku kembali ya. Ada seorang yang datang. Kau tidak akan pergi kemana-mana. Dia, aduh, siapa ini? Biro tugas khusus sedang melaksanakan tugas. Mohon kerjasama Anda. Kamu ini siapa? Kami mencurigai kalau si penyusup asing itu ada di rumah Anda. Petugas biro tugas khusus Ling Fei. Ling Fei? Ini? Silakan geledah, masuk aja. Baik, Tuan autor di tempat ini. Oke, di ruangan sang MC. Di sini petugas pun mengobrak-abrik seluruh ruangan. Periksa semuanya, sudut jangan lewatkan detailnya sekecil apapun. Baik tuan, kurasa gadis itu sudah kabur. Bertunangan apa tidak ditemukan. Aku mungkin atau tidak akan bisa menjelaskan situasinya. Bu, saya adalah warga negara yang baik. Saya tidak punya catatan kriminal dan tidak pernah memiliki kecenderungan yang berbahaya. Apa yang kamu lakukan? Apa itu? Rupanya di sini walkie-talkie sang petugas pun dimasuki oleh sistem itu. Ding, anjir, diam rupanya sambil menapok pantatnya. Rupanya gosong juga ini. Maafkan saya, itu hanya respek bahwa orang ini melakukan pelecehan seksual. Aku ingin memeriksanya secara pribadi. Baik. Dan di sini pun sang MC dibawa oleh Pak Pol di kantornya. Petugas, saya tidak bersalah loh. Tutup mulutmu. Anjir, tiba-tiba ada suara ledakan dari arah kanan. Gua Merampok bank sangatlah gampang. Tolong, ada penyusup. Rupanya di sini main superhero-superheroan. Semuanya jadi kacau balau kayak gini. Dunia ini sudah kacau rupanya. Petugas umum, ini Lei Fei, kapten dari tim 1. Terdapat pelanggaran hukum yang merampok Bank Nasional. Tolong hentikan mereka. Kapten Lee, tugasmu adalah menyelidiki kejadian utama, jangan malah memperumit masalah. Tim 2 sudah dikirim untuk menangkap individu abnormal dan membawa kembali benda-benda aneh. Menangkap para pembelot sampah ini cuman mengambil kesempatan dari situasi ini. Mereka harusnya diledakkan menjadi potongan-potongan kecil. Ini adalah idenya direktur. Mereka berhubungan. Markas Umum Biro Tugas Khusus. Jadilah patuh dan tetap di sini. Baik, Pak. Sampai kapan saya harus menunggu di kursi ini? Diam. Sistem sialan itu benar-benar akan mengkilku kali ini. Akan memberitahu mereka semua yang aku tahu. Mungkin ada kesempatan kabur. Aku juga korban di sini. Hehehe, dasar bodoh. Padahal kau punya kekuatan untuk menghajar mereka semua, tapi kau malah masih di sini. Kau mengecewakanku. Kau, kenapa kau di situ? Kau bukan karena kau secara random menggunakan gambarku. Aku tidak akan jadi target pemungkilan di dunia ini. Gimana? Menurutmu aku akan menguncinya di ruangan interogasi sendiri dulu. Tembak pertahanan periksanya akan runtuh dalam hitungan menit. Ekspresi macam apa itu?
Dia menatap ke monitor. Kurang ajar kau. Aku tidak pernah menyangka kalau tembok pertahanan fisiknya sangat kuat. Bagus sekali, sepertinya aku telah menemukan orangnya. Aku akan menginterogasinya sendiri. Selesai sudah riwayat bocah ini. Oh, tok tok tok. Halo, cantik, siapa sih yang bikin kamu marah begitu? Hehehe, malam ini sibuk nggak? Gimana kalau kita jajan dulu pulang kerja, kita makan malam? Ketua tim 2 biru khusus Sang Sio nggak minat, gue lagi sibuk. Jangan begitu, terus menolak aku seperti ini dong. Ayolah, sudah jadi rahasia umum aku ini sangat mencintaimu, dan kamu terus menolak aku seperti ini. Aku jadi gelisah tahu. Biarkan aku kesempatan dan aku janji malam ini akan jadi malam yang tak terlupakan. Tang Sayo, aku sangat tahu soal tabiatmu yang buruk itu. Aku tidak akan jadi seperti orang-orang yang bodoh yang kau hamili. Kalau kau berani menggangguku lagi, kau akan kubuat cacat seketika. Dasar kau wanita sialan. Nyataan cintanya gagal. Lain kali. Dia pikir dia bisa menggunakan Lin Fei untuk menjalin hubungan dengan direktur dan naik lebih tinggi. Dasar manusia rendahan. Kurang ajar. Di masa lalu, kenapa dia tidak langsung menembak Lin Fei? Dia malah menunggu sampai ayahnya naik menjadi kepala otoritas dan kemudian terus-menerus menyatakan cintanya. Dasar pecundang. Kurang ajar, wanita tukang gosip ini sialan. Katakan padaku, apa yang kau lihat di masa invasi? Kenapa gelombang invasi pertama terjadi di rumahmu? Bu, saya tidak tahu apa yang sedang Anda bicarakan. Kau masih pura-pura di depanku. Tembok rumahmu dihancurkan oleh kekuatan luar. Apa yang sebenarnya masuk? Kenapa mereka mencarimu? Itu aku juga kurang paham. Rupanya di sini Tang Sayo sedang enak-enak. Benda ini benar-benar sangat berguna. Dengan benda ini siapa yang akan kurasakan selanjutnya? Ternyata wanita 2 tadi jadi buli-bulian Sang Tayo dan juga dienak-enakin. Kurang ajar wanita itu, harga dari mempermalukanku. Masih di interogasi room. Apa? Pak Direktur meminta verifikasi dari jumlah barang bukti. Apa nih artinya kita harus memeriksa semalaman? Aku tidak yakin. Apa semua benda yang tidak teridentifikasi yang baru saja kita bawa sudah dikelompokkan? Ya, mereka ada di sana di ranking 190 dan 21. Bagus. Terima kasih atas kerja kerasmu. Langsung di-kill oleh si Tang lagi. Semuanya sesuai rencanaku. Kalian semua adalah harta karun yang berharga. Bagaimana aku bisa tega membiarkan kalian berdebu di ruangan yang gelap ini dan suram ini? Apa ini? Ayo ikut aku. Ayo taklukkan dunia bersamaku. Ada apa ini? Tolong, mereka. Rupanya ada seorang pembunuh yang mengekil 2 wanita tadi. Tang Sayo mengkil rekannya. Direktur biru khusus Ling Wangsang ini ayah dari tadi. Itu tidak bisa diragukan lagi. Rekaman kamera CCTV-nya mengawasinya menunjukkan hal demikian, Pak. Tima masih belum kabur. Dia masih berada di biru ruang pengawasan, masih memeriksa. Lapor Pak, sudah menemukan Tang Sayo. Dia memasuki ruang barang bukti 20 menit yang lalu dan masih belum keluar ruang barang bukti. Apa yang sebenarnya dia rencanakan? Persetan dengan apa yang dia rencanakan. Cepat tangkap dia, hidup atau mati. Dia berani membunuh rekannya, dia harus sinu. Aku akan secara pribadi melaksanakan operasi khusus ini. Operasi di room barang bukti. Rupanya dia sudah terkupung. Kami juga sudah mengamankan Tangnya, dia tak akan bisa kabur dari jendela. Apa yang kalian tunggu? Serang dia.
Oh, dan pengepungan polisi pun terjadi. Betum, meledaklah di sana. Wow, mobilisasi besar-besaran apa kalian semua sangat suka kerja lembur? Huh? Dan semua tembakan-tembakan itu mengenai Stang. Rupanya dia langsung berubah ke mode saganya. Peluru kecil-kecil ini seperti debu di tubuhku. Tidak bagus. Dia mengaktifkan benda tak teridentifikasi. Mulai serangan anti logam. Baik, dia. Kemudian mereka menggunakan serangan anti logam. Coba menghancurkan armorku dengan nitrogen cair. Naif sekali. Hari ini akan kutunjukkan ke kalian mimpi buruk yang sebenarnya. Nyalakan alarmnya, semua cepat mengungsi. Baik, Direktur. Rupanya bocah tengik ini mau mengacukan kantorku. Hahaha, Pak Tua, apa kau pikir kau bisa menahanku? Coba saja. Ting. Pukulan dengan pukulan beradu sangat dahsyat sehingga tercapai letusan yang berapi-api. Nampaknya si Tang masih kalah jumlah. Tapi di sini seluruh anggota terbakar. Apa? Kembali ke MC yang ditekik oleh Polwan tadi. Bicara apa sebenarnya yang terjadi di ruanganmu? Malah ditekik kayak gaya-gaya gitu aja. Tit, tit, ada alarm berbunyi di kantor besi. Apa yang terjadi? Hoi, Tang saya bermutasi, lari. Der. Rupanya dia langsung ke bawah. Sayangku, kita bertemu lagi. Kutu kupret, kau berani menyerangku? Kurang ajar. Perempuan ini sungguh gila. Apa yang terjadi? Langsung terkena sikut saja si wanita tadi. Rupanya Polwan tadi ingin dienak-enakin sama si Tang. Ayo lihat bagaimana kau menolakku kali ini. Kamu sungguh tidak berdaya. Selamatkan aku, tolong. Ting. Rupanya sang MC pengen kabur dan tidak ingin terlibat dalam kasus itu. Aku tidak sengaja ada di ruangan ini dan aku tidak ingin mengganggu keberduaan kalian. Silahkan lanjutkan aja. Keluar sekarang. Baik. Nampaknya sang sistem pun berkata lain. Dasar orang kotor, menindas perempuan tidak akan menjadikanmu sebagai pahlawan. Sini kalau kau punya nyali. Rupanya sang MC terkaget. Kau punya permintaan terakhir? Bukan aku. Lihat, itu ada CCTV di sana loh. Kamu mengerti? Akan kuberi kau kesempatan terakhir, pergi sekarang. Baik. Amba tak berguna. Nuklirmu itu nggak bisa berdiri. Kau pikir kau bisa melakukan enak-enak? Anjir, kau berani ngomong gitu lagi? Sumpah deh, bener-bener bukan gua. Kalau begitu, terimalah pukulanku ini. Siap-siaplah Sinu. Sial, ambil kartu. Jangan jadi skill tak berguna. Ting, selamat kepada host karena telah mendapatkan skill tingkat C Dragon Pillar atribut api, kekuatan serangan 250 tanpa pengurus atribut batas penggunaan 10 kali lipat. Ledakan di sono pun langsung terjadi. Apa yang terjadi? Kurang ajar itu. Aku tadi ceroboh rupanya. Bocah ini cuma pura-pura lemah rupanya. Persetan. Ini cuma membuat permainan ini jadi lebih seru saja. Pergi, temukan mereka. Wiz. Dia. Rupanya di sini sang MC dan wanita itu kabur. Akhirnya lolos juga. Kau itu penyelamat pilihanku. Kenapa kau bisa jadi pengecut seperti itu? Woi. Apa-apaan itu? Sistem. Apa kau pikir aku akan melakukannya untukmu dengan gratis? Sambil kesal. Apa kau lihat sebanyak apapun skill poin yang pria itu punya di gelangnya? Gimana caranya aku bisa mengalahkannya? Dasar goblok. Kalau itu adalah terpilihan. Apa yang kau takuti? Itu cuma perlengkapan kok. Kalau gitu cepat dan bantu aku, dan kau bisa dapat sebanyak yang kau mau. Membantumu? Membantumu?
kau dan virus komputer ini sebenarnya siapa? Kami tidak bersalah, kamu mengerti? Semuanya adalah salah dia. Orang ini adalah pelaku sebenarnya. Ya. Dia membuat game bertema apokalip, merusak tembok dimensi, dan saat ini karakter dan item dari dalam game menginvasi dunia ini. Jadi itulah sebabnya tidak aneh kalau Tiang Xiaoyu tiba-tiba jadi kuat. Dia pasti memanfaatkan situasi dan mengambil benda yang sudah dikumpulkan oleh biru khusus. Kamu mau kemana? Mencari ayahku, dia satu-satunya yang bisa menundukkan Tang Xiaoyu. Apakah itu adalah orang yang setengah terbakar ini? Apa? Ini adalah tampilan dari monitor di ruangan pengawas. Dia sudah bertarung dengan Tang Xiaoyu dan mendapatkan luka serius. Saat ini dia sedang sekarat. Ayah, tungmanglah. Kalau kamu keluar sekarang itu cuma bunuh diri. Cepatlah, orang itu sudah menyusul. Cuma kau yang bisa menyelamatkan ayahku. Kumohon, aku akan melakukan apapun kalau kau membantuku. Ya, ini dia sekarang. Buat dia bersemangat. Dasar iblis ya. Buat dia bersemangat. Apa maksudmu? Apa-apa? Seperti itu. Ya, itu terlalu biasa saja. Aku tidak merasakan gejolak apapun dari itu. Buat dia bersemangat, ayo mbak. Kayak kamu itu nggak menarik deh. Kamu itu nggak punya yang bohai gitu. Kalau gitu aku akan memberikan segalanya. Anjir, rupanya si Pol ini pengen enak-enak. Aku sudah jadi dewi di hati banyak orang sejak kamu masih muda. Gimana mungkin aku tak bisa menarik perhatianmu? Ini murni penyiksaan. Sang MC sampai ngompleh, cengoh, dan tidak bisa dikatakan lagi.